Sial. Dougie. Ini adalah film terburuk Hill yang pernah ada. 1 suntikan ke jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal. Setelah 3 kali operasi, 1 nyawa bisa diselamatkan. Namun Dougie tewas di tempat. Istrinya juga menceraikannya karena hal ini. Hill kemudian menempuh jalan balas dendam karena istri dan anak-anaknya berpisah. Untuk menemukan pembunuhnya, semua geng di kota itu dibasuh dengan darah. Siapapun yang berlibur bersamanya akan menjadi hantu di depan pistol. Namun meski begitu, belum diketahui siapa pembunuhnya. Pembunuhnya mencuri truk uang dan menghilang. Tim Hill pun bergegas mengerahkan operasi kendaraan pengangkut tersebut. Oleh karena itu, dia menduga pelaku pembunuhan adalah orang dalam sebuah perusahaan keamanan. Hill menyembunyikan identitas gangsternya, pergi ke perusahaan keamanan untuk melamar posisi transporter. Setelah berhasil melewati 3 tes kebugaran jasmani, keahlian menembak dan mengemudi, Kapten membawa Hill menemui yang lain. Dia tampak seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, aku kecil, tapi memukulku itu seperti bermain. Apa maksudmu? Aku bilang kamu laki-laki kecil. Bahkan paman tanda tangannya memandang rendah Hill. Tolong jaga senjatamu baik-baik. Namun tak lama kemudian orang-orang ini ditampar mukanya. Hill dalam misi pertamanya bertemu dengan perampok. Kapten ditangkap oleh perampok. Jika kamu masih ingin bertemu dengannya, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Pertama kali lelaki kecil itu bertemu perampok, dia langsung panik. Sesuai prosedur perusahaan, saat ini Anda harus segera pulang. Namun Hill awalnya datang untuk menyelidiki penyebab kematian putranya. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Ia salah satu dari kita. Ini hanya uang. Aku ingin menyelamatkannya. Setelah dicuci otak oleh Hill, pria kecil itu memutar kunci mobil. Pergi ke pabrik sesuai instruksi perampok. Setelah keduanya melihat bahwa kaptennya masih utuh, Hill membuka pintu kendaraan pengangkut uang. Lemparkan tas ke dalam truk pickup. Tas berikutnya sengaja dilempar ke tanah. Pemimpin pihak lain mengeluarkan peringatan. Jika aku bermain game lagi, aku akan menembak kepalanya. Pria bertopeng itu membuka pintu mobil dan keluar untuk mengambil uang. Maaf. Ganti amunisi. Napas dalam. Tunggu hingga lawan menyelesaikan pelurunya. Sesuaikan celana Anda. Pemimpinnya sangat ketakutan sehingga dia lari ke pabrik. Hill mengambil langkah kecil dan tenang. Tembak kakinya. Pemimpin masih ingin lari. Lalu tembakan lainnya. Tidak bisa lari kali ini. Hill menginjak pergelangan tangannya. Untuk siapa kamu bekerja? Pergi ke Mediterania Anda. Apa katamu? Aku bilang kamu orang Mediterania. Seluruh keluargamu adalah orang Mediterania. Pada saat ini, si kecil dan kapten juga datang. Apakah kamu takut? Hill keluar dan melepas topi perampok itu. Tak satu pun dari pembunuh itu yang membunuh putranya. Harapan yang baru saja menyala kembali hancur seperti ini. Setelah itu, paman tersebut menandatangani namanya dengan jujur. Aku ceroboh terakhir kali, maaf. Dan orang-orang di perusahaan itu juga ditaklukkan oleh kekuatan Hill. Hari itu, Hill bertemu lagi dengan perampok saat menjalankan misi. Dia terlihat sangat tenang. Pasalnya, modus operandi perampok tersebut terlalu familiar baginya. Segera setelah itu, sang kapten dijepit ke tanah oleh para perampok. Hill menutupi wajahnya dengan lap dan keluar dari mobil. Berbaring rata. Beri kamu 3 detik. Namun saat Hill melepas kainnya dan menunjukkan wajahnya. Cepat masuk ke mobil, cepat pergi. Perampok itu lari ketakutan. Ternyata orang-orang tersebut adalah bawahannya. Mereka tidak tahu bahwa Hill telah menyusup ke perusahaan keamanan. Benar-benar tidak terduga. Perbuatan heroik Hill memikat hati Dana. Ternyata Hill telah selesai menyelidiki informasi latar belakang semua orang di perusahaan tersebut. Menemukan bahwa Dana pernah meretas sejumlah uang dari perusahaan. Hill ingin mencari petunjuk darinya. Namun Dana tertawa tidak kooperatif. Baiklah, aku bilang, tolong hentikan. Dana menjelaskan bahwa dia mencuri uang itu. Saat itu, setelah penandatanganan, dia mendarat di gerobak. Apakah Anda melakukan perdagangan orang dalam dengan seseorang dari perusahaan? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tidak. Hill melihat bahwa dia tidak terlihat berbohong. Lalu, mengancam orang tuanya agar dia melupakan kejadian hari ini. Sisi ini, beberapa pensiunan marinir sedang merencanakan. Orang yang membunuh putra Hill termasuk di antara mereka. Menghabiskan sebagian besar uang yang dicuri terakhir kali. Kali ini, kalian berencana untuk mencuci tangan dengan uang dalam jumlah besar. Kita tidak perlu merampas gerobak uang. Ini tentang mencuri mobil dan uang mereka. Menerima berita dari informan, akan ada uang tunai 180 juta di keranjang uang baru-baru ini. Semua orang sangat gembira saat mendengar ini. Jadi mulailah membuat rencana yang matang. Setelah beberapa hari, kerumunan mulai berpindah.
dan kapten pengangkut uang tunai memberitahu Hill. Teman-teman saya merampok truk uang dengan bantuanku. Akulah yang memberi mereka informasi. Apakah kamu mengerti maksudku? Tidak mengerti. Kapten menjelaskan bahwa dia memberitahu teman-temannya mobil mana yang harus diserang. Mereka akan mencuri mobil itu. Terakhir kali 2 penjaga terbunuh. Tapi anak itu kurang beruntung. Hill tampak tenang di luar. Tapi di dalam hati aku bisa mati karena gembira. Akhirnya menemukan pembunuh putranya. Katakan lanjutkan. Kapten kemudian membujuk Hill untuk bekerja sama dengan baik. Manfaat apa yang saya dapat? Biarkan saya hidup. Oke, setuju. Ya. Hubungi Laksamana, sisi ini sudah selesai. Kemudian matikan kamera mobil. Berkendara ke pabrik untuk berkumpul. Ini dengan cepat menimbulkan kecurigaan di ruang komando. Kapten berbicara lebih dulu, mengatakan kapal itu rusak dan sedang diperbaiki. Beberapa orang yang mengenakan baju besi lengkap maju ke depan. Hill memegang tangannya dan keluar dari mobil. Jika kamu melakukannya dengan baik hari ini, aku bisa hidup sampai besok. Di bawah perlindungan kapten, dia memasuki bunker dengan lancar. Buka pintunya dan buat semua orang berbaring diam di tanah. Kontrol terlebih dahulu ruangan tempat penyimpanan brankas sesuai rencana. Hill dengan patuh berbaring di tanah. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan ruang kendali dan ruang senjata. Buka pintunya atau aku akan meledakkan kepalanya. 1, 2. Perang besar akan segera terjadi. Tapi para bandit itu memakai baju besi level 3. Peluru itu mengenai tubuh seperti tidak ada apa-apanya. Salah satu dari mereka menekan tombol bom. Gerbang besi itu segera diledakkan. Orang-orang di dalamnya terbunuh dengan cepat. Namun, salah satu perampok tertembak di bagian leher. Perampok pergi ke ruang kendali dan membuka pintu. Tepat ketika kaki tangan di luar masuk. Beberapa orang pergi ke kantor asuransi dan mulai mengambil uang. Pada saat yang sama, polisi juga sedang dalam perjalanan. Tapi semua ini sudah diramalkan. Namun para perampok tidak mengetahui adanya penjaga. Hill mendengar suara tembakan lagi dan tahu waktunya akan tiba. Cepat kalahkan perampok. Gunakan pisau untuk melepaskan borgol. Bantu pria kecil itu melepaskan ikatannya dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Lalu kenakan pakaian perampok itu. Datang ke depan seorang pria yang sedang merampok uang. Suruh dia melepas helmnya, bukan pria bekas lukanya. Detik berikutnya. Kemudian masukkan ponsel ke dalam dompet Anda. Namun suara tembakan kembali menarik perhatian para perampok. Jadi mulailah mencari. Hill tiba-tiba melompat keluar dan helmnya terbelah 2. Keduanya bertarung bersama. Keluarkan belatinya. Perampok itu terbunuh. Hill juga terluka parah akibat tembakan baru-baru ini. Perampok tahu bahwa penundaan bukanlah jalan yang terbaik. Biarkan kapten menangani kalian berdua. Keduanya tidak tahu bahwa kaptennya adalah orang dalam. Beri aku pistol. Terima kasih. Perampok bersiap untuk mundur. Kali ini, Hill dan si kecil menembak lagi. Pukul leher Laksamana, tepat pada saat Hill ingin melanjutkan syuting. Kapten mengganti pelurunya, meneriakkan nama-nama kecil. Semua penjaga telah ditangani. Hill hanya bisa menyaksikan para perampok itu pergi. Perampok mencuri mobil polisi dan melarikan diri. Helikopter polisi dan pasukan polisi mengejarnya. Ketiga orang itu berbelok ke tempat parkir mengikuti rute yang direncanakan. Ini adalah ruang rahasia yang bahkan polisi tidak tahu bahwa Anda dapat melarikan diri. Pria berwajah bekas luka itu membiarkan kaptennya pergi dulu. Dia kembali ke mobil dan menggorok leher Laksamana yang tertembak. Bagaimana dengan Laksamana? Mati. Kapten sudah memikirkan perhitungannya. Keduanya tiba di pintu keluar dengan mengendarai sepeda motor. Pria berwajah bekas luka itu pergi duluan untuk membuka pintu. Kapten mengeluarkan pistolnya dan mengambil uangnya. Namun masih satu langkah lebih lambat. Kamu terlalu lambat. Scarface adalah pemenang utama. Ganti adegan. Pria berwajah bekas luka sedang menikmati anggur. Tiba-tiba aku mendengar telepon bergetar. Ikuti arah suara dan akhirnya temukan ponsel di saku Anda. Hanya jika dia curiga dari mana telepon itu berasal. Kamu tidak menjawab teleponnya. Jantung pria berwajah bekas luka itu berdetak kencang. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak peduli dengan uang. Lalu, berikan dia sekantong katalog. Pria dengan bekas luka itu melihatnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dikatakan Hill telah ditembak di jantung, hati, paru-paru dan ginjal. Setan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin hatimu. Paru-parumu. Omong-omong, anak laki-laki itu adalah Xiao Dougi.